Selamat jumpa kembali kepada saudara-saudariku keluarga besar GSCA seJabar yang kami kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pimpinan wilayah Jabar yang memberikan jadwal kepada saya untuk menyampaikan kitab Yunus pasal 1 sampai pasal 4 yang sangat luar biasa ini. Untuk itu saya berikan tema Nabi Yunus diisolasi mandiri 3 hari dalam perut ikan. Kitab Nabi Yunus pasal 1 sampai 4 menceritakan Yunus adalah seorang nabi Allah yang diutus oleh Tuhan untuk ke Niniwe untuk memberitakan kabar pertobatan, yaitu bagi bangsa Asyur yang jahat pada saat itu. Itulah sebabnya Nabi Yunus membelot dengan caranya sendiri. Ia anggap ia paling tepat dengan pergi berlayar ke Tarsus dan bertolak dari pelabuhan Yafo. Tuhan memberikan peringatan keras kepada Nabi Yunus. Dengan tiba-tiba gelombang laut mengamuk dan angin tofan menerpa. Peristiwa itu membahayakan para penumpang serta menyebabkan kerugian besar sebab muatan dalam kapal banyak yang dibuang ke laut. Sementara itu Yunus tidur nyenyak di lantai dasar kapal. Ada kebiasaan para awak kapal pada zaman itu untuk mencari tahu siapa yang bersalah sehingga terjadinya musibah seperti itu. Awak kapal membuat undian. Undian itu ternyata jatuh kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus mengakui bahwa ia seorang yang takut akan Tuhan, namun ia membelot, tidak taat akan firman Tuhan, sehingga ia terjadinya badai gelombang yang menerpa kapal itu. Nabi Yunus mengakui kesalahannya dan ia rela dilempar ke dalam laut. Setelah dilempar dalam laut yang ganas itu, maka laut itu menjadi teduh kembali. Atas perintah Tuhan, Nabi Yunus kemudian diisolasi dalam perut ikan. Dan hasilnya ia bertobat. Dia juga berdoa, berpuasa, serta menyembah kepada Tuhan. Kemudian ikan itu meluncurkan kembali di pantai setelah 3 hari di isoman. Secara tidak langsung, peristiwa tragis ini mempersiapkan KKR besar buat Yunus di Niniwe, walaupun tanpa panitia pelaksana, tanpa dana, juga tim doa, serta pemuji dan pemusik dan sarana semuanya. KKR berlangsung dengan luar biasa. Yunus berteriak dengan keras dengan tema pertobatan massal serta doa puasa panjang untuk semua penduduk Niniwe serta ternaknya yang begitu banyak. Hasilnya KKR terjadi pertobatan besar bagi penduduk Niniwe tanpa terkecuali. Semua pimpinan serta rakyatnya bertobat dari kejahatannya. Pertobatan mereka sesuai dengan dugaannya Nabi Yunus bahwa ia memang akan terjadi. Itulah sebabnya dia benar-benar kecewa. Kekecewaan Nabi Yunus mengundang Allah harus berbicara melalui pohon jarak yang tumbuh dalam 1 malam dan layu dalam 1 malam. Makanya Tuhan sungguh sayang dengan Niniwe yang besar itu, penduduknya lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kirinya dan ternaknya yang banyak itu. Dari kitab Yunus, pesan firman Tuhan untuk kita pada zaman ini ialah yang pertama, mengingatkan kepada kita yang sudah diselamatkan, Tuhan ada rencana bagi kita semuanya untuk menyampaikan berita sukacita tentang keselamatan. Kedua, kita menerima kasih karunia Allah dengan cuma-cuma, tidak untuk mereka yang simpati dengan kita, yang mengasihi kita, tetapi kita harus mengasihi, menyelamatkan mereka yang berdosa, yang jahat, dengan tanpa pamrih dan tidak memandang bulu, juga dengan cuma-cuma. Terakhir, kita harus belajar untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi, sebaliknya memiliki kasih Kristus yang melimpah kepada orang yang jahat sekalipun, sebab Tuhan tidak ingin seorang pun binasa, melainkan semua orang harus diselamatkan dari dunia yang jahat ini. Amin.